Kelompok 4 akan melakukan penelitian di sekolah Adiaksa Medan. Adapun judul dari penelitian kami yaitu perbedaan hasil belajar siswa pada materi cerpen menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dari hasil belajar siswa sesudah menggunakan metode pembelajaran interaktif UJT berpasangan, studi kasus SMP Adiaksa Medan kelas 91. Nah, di sini kami akan melihat perbedaan dari hasil belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang akan diteliti dengan UJT berpasangan. Selamat siang adik-adik semuanya. Pertama, Miss mau membagikan angket yang pertama. Terus nanti setelah Miss sampaikan materinya, Miss mau bagi angket yang kedua juga lagi nanti. Jadi Miss bagi 2 kali angket dengan pertanyaan yang sama. Oke? Nanti ini angket pertama ini kalian isi dengan pengetahuan awal. Nah, setelah sampai materinya dari sini. Nah, setelah Miss pakai materinya. Ini kalian tahu tema? Bisa ya, topik dari cerita itu. Tema ini bisa tema persahabatan, tema percintaan. Kemudian kalau latar tahu kan? Latar apa aja? Bukan itu. Latar dalam cerita ada latar tempat, latar suasana. Latar belakang enggak. Itu bukan itu dalam penelitian biasanya. Lalu tokoh atau penokohan. Tokoh ya, tokoh itu ada aktornya, ada aktrisnya. Kemudian penokohan, tahu penokohan apa? Penokohan itu matanya panjang dan nah, kalau protagonis apa? Kalau antagonis, protagonis, dia penengah. Apalagi intrinsik, alurnya ceritanya berurutan. Kalau alur mundur itu dia ada masa lalu, mungkin masa lalu. Lalu kalau alur campuran dia kadang urut masa lalu, kadang dari masa kini. Udah paham semua? Ekstrinsik itu cerita, unsurnya itu yang ada di luar cerita. Misalnya cerpen ini, kalian buat cerpen. Dan cerpen ini berasal dari kisah kalian waktu kecil. Dari ya kisah tentang kalian atau kisah dari kisah percintaan kalian. Itulah ekstrinsiknya. Jadi udah paham unsur persepsi dan berapa ada pembahasan. Kaidah pembahasan yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat berbahasa lampau. Tadi mungkin tidak setuju. Mungkin sekarang udah setuju karena udah paham tentang cerpen yang udah kami ajarkan. Jadi Angket kedua telah disediakan dan sudah diberikan kepada siswa. Setelah angket pertama dan kedua sudah tersedia,
kami akan membuat hasil dari angket yang telah dijawab oleh siswa. Berikut hasilnya. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pembagian angket. Sebelum diimplementasikan metode pembelajaran interaktif dan sesudah diimplementasikan metode pembelajaran interaktif dengan menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh peneliti dan langsung dilaksanakan di sekolah. Pada bagian hasil ini, peneliti menemukan data-data siswa yang diperoleh melalui pembagian angket. Data yang diambil ada dua. Yang pertama adalah data yang diperoleh dengan pembagian angket sebelum peneliti menjelaskan mengenai materi cerpen, dan data tersebut adalah murni hasil pengetahuan mereka dengan metode pembelajaran konvensional. Kemudian, data yang kedua adalah data yang diperoleh dari pembagian angket. Namun, peneliti sudah mengimplementasikan dan menjelaskan menggunakan metode pembelajaran interaktif. Angket yang diberikan adalah angket yang sama. Namun, metode pembelajarannya berbeda. Angket yang pertama menggunakan metode pembelajaran konvensional dan angket kedua menggunakan metode pembelajaran interaktif. Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil pemahaman siswa terhadap teks cerpen. Skor berdasarkan angket skala Likert dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, kurang setuju dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 1. Hasil benar siswa ditambahkan 60. H0 yaitu rata-rata pemahaman siswa terhadap materi cerpen dalam penerapan metode pembelajaran interaktif. H1 rata-rata pemahaman siswa yang tidak paham terhadap materi cerpen dalam penerapan metode pembelajaran interaktif. 2. Alpha. Alpanya itu adalah 0,005. Kemudian kita cari selisih skor pada pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran interaktif. Dapat kita jabarkan di dalam tabel. Kita lihat nomor 1. Skor dengan 89, yaitu skor sebelum metode pembelajaran interaktif digunakan. Kemudian skor 100 adalah sesudah menggunakan metode pembelajaran interaktif. Kemudian selisih dari skor yang sebelum dan skor yang sesudah kita kurangkan. 89 dikurang 100 adalah negatif 11. Begitu juga selanjutnya dengan seluruh data yang didapat ada 18 data. Kemudian kita cari deviasinya. Adapun deviasi dalam menentukannya yaitu selisih dari sebelum dan sesudah kita bagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, jadi negatif 11, negatif 3, 6, negatif 6, dan semua data dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah seluruh data yaitu ada 18. Nah, hasil deviasi yang didapat adalah negatif 4,5. Kemudian kita cari standar deviasi selisih dengan menghitung selisih data dikurang dengan deviasi tadi. Negatif 11 ini kita dapat dari selisih sebelum dan sesudah. Kemudian 4,5 ini kita dapat dari hasil yang kita jumlahkan, yaitu negatif 4,5. Kemudian kita tambahkan dan kita kuadratkan, dan kita mendapatkan semua hasil.
Jadi semua hasil itu kita jumlahkan lagi dan kita totalkan, dan kita mendapatkan 2122,5. Itu adalah standar deviasinya. Kemudian standar deviasi tadi kita akarkan lagi. 18 kurang 1 kita dapat dari jumlah data keseluruhan siswa tadi, kita kurang 1 menjadi 17. Kemudian mendapatkan hasil 11,17376. Setelah itu kita hitung nilai T. Nilai T negatif 4,5 adalah deviasinya. Standar deviasinya tadi adalah 2122,5. Kemudian N adalah jumlah keseluruhan data, yaitu 18. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 0,008995. Kemudian kita cari derajat kebebasan, DF, yaitu N kurang 1. 18 itu adalah data keseluruhan siswa dikurang 1 sama dengan 17. Setelah kita tentukan derajat kebebasannya adalah 17. Kemudian kita cari nilai kritisnya. Nilai kritis dengan DF 17 dan alfa 0,052 sisi. Nah, dari mana kita menentukan nilai kritisnya? Kita lihat di tabel T. Nah, berikut adalah titik persentase distribusi T. Nah, tadi ada 17 dan 0,05. Maka kita lihat di sini 17 dan 0,05. Maka standar deviasi yang kita dapat adalah 1,73961. Nah, jadi perbandingan nilai T dengan nilai kritis. T sama dengan negatif 0,008995 lebih kecil dari 1,76131. Nah, apakah ditolak atau diterima? Jawabannya adalah diterima. Mengapa diterima? Karena nilai negatif 0,08995 berada di dalam rentang nilai kritis 1,76131. Jadi, H0 diterima. Jadi, berdasarkan hasil uji T berpasangan pada materi cerpen dengan menggunakan pembelajaran interaktif dapat diterima dan siswa dapat memahaminya dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.